Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Ulangan pasal 10. Bagian ini diawali dengan sebuah peristiwa yang sangat menghiburkan. Kita masih berada dalam konteks dosa anak lembu emas. Pada saat itu, ketika Musa turun dari Gunung Horeb dan melihat bangsa Israel menyembah berhala, ia melemparkan kedua loh batu yang berisi hukum Allah hingga hancur. Loh batu yang pecah itu menjadi simbol bahwa perjanjian antara Allah dan Israel telah dilanggar. Secara manusia, seharusnya kisah itu berakhir di sana. Bangsa yang telah melanggar perjanjian pantas menerima hukuman. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pahatlah bagimu dua loh batu seperti yang mula-mula." Saudara, betapa indah kasih karunia Allah. Tuhan tidak berkata, "Perjanjianku selesai." Tuhan justru memerintahkan dibuatnya loh batu yang baru. Ini bukan berarti Tuhan menganggap dosa Israel sepele. Dosa tetap harus dihukum, pertobatan tetap diperlukan. Namun kasih karunia Allah lebih besar daripada kegagalan umatnya. Loh batu yang baru menjadi lambang bahwa Allah memberikan kesempatan baru kepada umat yang bertobat. Bukankah ini juga yang kita alami? Berapa kali kita gagal? Berapa kali kita mengecewakan Tuhan? Berapa kali kita mengulangi dosa yang sama? Namun ketika kita datang kepadanya dengan pertobatan yang sungguh, Tuhan tidak berkata, "Tidak ada lagi kesempatan bagimu." Sebaliknya Ia berkata, "Mari kita mulai lagi." Inilah Injil. Allah bukan hanya mengampuni masa lalu, Ia juga memberikan masa depan yang baru. Saudara, Musa kemudian membuat sebuah tabut dari kayu penaga. Loh-loh batu yang baru itu ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Mengapa? Karena firman Tuhan harus menjadi pusat kehidupan umat. Perjanjian yang dipulihkan harus dijaga. Kasih karunia tidak membuat firman menjadi tidak penting. Justru kasih karunia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita kembali hidup di bawah firman-Nya. Saudara, kemudian Musa menyebutkan bahwa suku Lewi dipisahkan untuk mengangkat tabut perjanjian, melayani di hadapan Tuhan dan memberkati umat dalam nama-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan pemulihan bukan sekedar supaya kita merasa lebih baik. Tujuan pemulihan adalah supaya kita kembali melayani Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa setelah jatuh dalam dosa, hidupnya tidak akan pernah berguna lagi. Tetapi Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Daud dipulihkan setelah dosanya. Petrus dipulihkan setelah menyangkal Yesus. Markus dipulihkan setelah pernah meninggalkan pelayanan. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena kasih karunia Allah bekerja dalam hidup mereka. Saudara, bagian terakhir pasal ini juga sangat menyentuh. Tuhan berkata kepada Musa, "Bangunlah, berjalanlah memimpin bangsa itu." Artinya, setelah kegagalan besar itu, perjalanan belum selesai. Masih ada tanah perjanjian, masih ada janji Tuhan, masih ada masa depan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa bahwa kegagalan masa lalu telah mengakhiri segalanya. Firman Tuhan berkata, tidak. Selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan untuk melangkah kembali bersamanya. Dalam perjanjian baru,
Rasul Yohanes berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, Allah bukan hanya mengampuni, Ia juga menyucikan, Ia memulihkan, Ia membentuk kembali. Renungan hari ini menegaskan, kegagalan bukanlah akhir bagi orang yang mau bertobat. Allah yang penuh kasih karunia sanggup memulihkan perjanjian yang telah kita rusak, memberikan kesempatan yang baru, dan memakai hidup kita kembali untuk kemuliaan-Nya. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita masih hidup dibayangi oleh kegagalan masa lalu, padahal Tuhan sudah menawarkan pemulihan? Bagian hidup kita yang mana yang Tuhan sedang panggil untuk dimulai kembali bersamanya? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih karunia, terima kasih karena kasih-Mu lebih besar daripada semua kegagalan kami. Ketika kami jatuh, Engkau tidak membuang kami. Engkau mengundang kami untuk bertobat dan memulai kembali bersama-Mu. Pulihkan hati kami, perbarui kami, dan pakailah kami kembali untuk melayani-Mu dengan rendah hati dan bersyukur. Kiranya firman-Mu selalu menjadi pusat kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.